Gedung yang berdiri kokoh dan megah di Simpang 5 Kota Semarang itu masih menjadi jantung kota Semarang hingga kini. Lawang Sewu menjadi saksi bisu sejarah dan kehidupan lintas waktu, perkembangan budaya, serta perubahan zaman. Di antara hiruk-pikuk peradaban kota yang semakin maju, Lawang Sewu masih berdiri statis sebagai kebanggaan masyarakatnya di setiap generasi. Kehadirannya yang berada di jantung kota seolah menjadi poros yang akan selalu diikuti orang-orang yang membawa cerita masing-masing. Jauh dekat jarak pun seringkali tak menjadi masalah bagi mereka yang sangat ingin menyaksikan salah satu peninggalan sejarah besar bangsa ini. Bahkan dengan sendirinya, Lawang Sewu telah memiliki pesona yang membuat banyak orang untuk tidak bisa tak menoleh ke arahnya. Kokohnya tembok putih Lawang Sewu yang menawan dari depan hingga bangunan paling belakang, ukiran arsitektur dengan sentuhan gaya Hindia baru sudah cukup membuat takjub. Sejarah Lawang Sewu yang panjang juga memberikan sentuhan magis dan juga mistis, semakin memperkuat keindahan bangunan ini sebagai tempat bersejarah paling wajib dikunjungi. Lawang Sewu mungkin bukan menjadi satu-satunya bangunan bersejarah kota Semarang, tapi setidaknya di sana terdapat banyak cerita yang mempengaruhi sejarah perkereta-apian di Indonesia. Lantas bagaimana dengan desas-desus cerita mistis yang juga dipercayai masyarakatnya? Mungkin memang benar jika tak hanya sejarah indah saja yang ada di sana. Oleh karena itu, mengenal sejarah Lawang Sewu mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Nama Lawang Sewu yang merupakan bahasa Jawa berarti 1000 pintu. Nama tersebut juga sebuah julukan supaya masyarakat lebih mudah menyebutkannya. Dalam bahasa Belanda, Lawang Sewu juga disebut dengan Het Administratiegebouw van de Nederlands-Indische Spoorweg-Maatschappij. Gedung tersebut sebenarnya merupakan gedung perkantoran milik Nederlands-Indische Spoorweg-Maatschappij (NIS). Saat ini, bangunan ini menjadi aset miliki PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang menjadi museum serta galeri untuk mengenang sejarah perkereta-apian di Indonesia. Disebut Lawang Sewu juga karena jumlah pintu yang ada di gedung ini sebanyak 429 buah beserta jendela tinggi sebanyak 1000. Gedung yang memiliki 3 lantai ini tepatnya beralamat di Jalan Pemuda di tengah kota Semarang. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada tahun 1904 dan selesai pada 1919. Namun, gedung ini sudah mulai dibuka untuk digunakan pada sekitar tahun 1907. Secara keseluruhan, Lawang Sewu ini merupakan sebuah kompleks yang terdiri dari 2 bangunan utama. Setiap bangunan memiliki 2 gedung A dan B serta C dan D. Gedung A merupakan bangunan yang menghadap ke Tugu Muda dan memiliki 2 menara kembar. Bangunan pertama ini juga kebanyakan menggunakan kaca patri besar, tangga utama di bagian tengah serta jalur menuju lorong bawah tanah. Tepat di belakang gedung A merupakan gedung B yang memiliki 3 lantai. Pada lantai 1 dan 2 sering digunakan untuk bagian perkantoran, sedangkan lantai 3 berfungsi sebagai loteng. Sama halnya dengan tempat bersejarah lainnya, Lawang Sewu juga merupakan bangunan tua yang menjadi saksi bisu perubahan zaman serta peradaban di sekitarnya. Untuk membicarakan sejarah Lawang Sewu, mungkin kita harus kembali pada tahun 1864 saat program pemerintahan Belanda ingin membuat jalur kereta api pertama kali di Indonesia. Pada saat itu, untuk menempuh perjalanan antar kota membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, pemerintah Belanda memutuskan membangun jalur kereta api untuk menghubungkan Semarang, Solo, Yogyakarta, dan juga Kedung Jati hingga Ambarawa. NIS menghubungkan stasiun Samarang dan stasiun Tanggung yang dimulai pada 1864 hingga 1867. Pada awalnya, pembuatan jalur kereta api ini bertujuan untuk mengangkut hasil tani dan perkebunan dari Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta ke Pelabuhan Semarang. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, membuat pihak NIS menjadi sukses besar dan semakin banyaknya pegawai membuat mereka memutuskan membangun kantor baru. Kantor yang akan mereka gunakan untuk semua urusan administrasi tersebut berada di Jalan Pemuda di kota Semarang. Sehingga pada 1904,
proses pembangunan gedung kantor itu pun dimulai dengan menunjuk J. F. Klinkhammer dan B. C. Koendak sebagai koordinator perencanaan, serta memilih Cosman Sitoen sebagai arsitek untuk gedung tersebut. Melalui proses pembangunan bertahap, gedung Lawang Sewu akhirnya selesai dibangun pada 1918. Gedung ini menjadi kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik NIS, namun ketika Belanda mundur dan pemerintahan diambil alih oleh Jepang pada 1942. Sehingga pada 1942 hingga 1945 gedung Lawang Sewu menjadi kantor Yuku Sokyoku dalam kurung Jawatan Transportasi Jepang. Pihak Jepang tak hanya menggunakan Lawang Sewu sebagai kantor transportasi, tapi juga menggunakan ruang bawah tanah sebagai penjara untuk eksekusi mati. Kemudian pada 1945, tepatnya bulan Oktober, pemerintah Belanda ingin merebut kembali wilayah Semarang sehingga menimbulkan perang yang berhasil membuat pihak Jepang mundur. Setelah perang, akhirnya gedung ini berubah lagi kantor DKA RI dalam kurung Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Namun, kemudian kantor DKA RI harus berpindah ke bekas kantor D. Sustermaat Capijen karena Lawang Sewu akan menjadi markas tentara Belanda pada 1994. Gedung Lawang Sewu akhirnya kembali diserahkan PT Kereta Api Indonesia yang kemudian dilakukan restorasi pada tahun 2009. Semua dinding dicat ulang, ruangan dibersihkan dan renovasi pada beberapa bagian gedung semata-mata karena gedung ini telah menjadi salah satu cagar budaya Indonesia. Oleh sebab itu, 2011 lalu, Ibu Negara Ani Yudhoyono kembali meresmikan gedung yang kini berstatus sebagai museum yang menjadi tempat pariwisata domestik dan mancanegara. Kini, di Lawang Sewu tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah perkembangan transportasi kereta api Indonesia, tapi juga menjadi gedung museum kereta api yang menyimpan banyak cerita serta perjuangan para pendahulu kita. Seperti yang kita tahu bahwa gedung Lawang Sewu ini memiliki karisma yang unik, di mana semua orang yang melihatnya pasti ingin menoleh ke arahnya. Tentu, hal tersebut bukan tanpa alasan. Lawang Sewu tampak mewah dengan desain bangunan khas, rupanya merupakan hasil dari pemikiran yang cukup lama dan detail. Awalnya, seorang arsitek bernama P. Derieu menjadi pembuat rancangan gedung untuk perkantoran NIS ini, tetapi akhirnya desain tersebut dirasa kurang baik sehingga mereka mengganti arsitek. Hasil kerjasama Jacob K. Klinkhammer, B. J. Oedang, dan arsitek muda G. C. Sitoen membuahkan sebuah rancangan besar yang menawan. Gedung Lawang Sewu ini rupanya dibangun untuk menyesuaikan kebutuhan pekerja dengan iklim yang ada di Indonesia yang tropis dan cenderung lembab. Oleh karena itu, gedung ini memiliki jendela yang lebar-lebar dan banyak supaya sirkulasi udara di sana baik, serta pintu yang banyak dan saling menghubungkan ruangan satu sama lain untuk mempermudah gerak pekerja menuju ruangan lain. Sama halnya dengan gaya bangunan kolonial khas Hindia Belanda, Lawang Sewu juga memiliki tipe atap double gavel sebagai solusi untuk sirkulasi udara yang jauh lebih baik. Selain itu, arsitek Lawang Sewu menganut gaya Romanesque Revival yang khas dengan sisi lengkung di setiap sudutnya. Belum lagi menara kembar yang juga menjadi khas bangunan Eropa juga menjadi ikonik Lawang Sewu. Di balik gedung-gedung megah Lawang Sewu juga memuat semua kebutuhan para pegawai setempat, yang mana setiap ruangan dalam gedung memiliki masing-masing fungsinya. Seperti bangunan untuk perkantoran dengan pintu-pintu saling terhubung supaya para pegawai mudah melakukan mobilisasi kerja. Ruang aula besar yang berfungsi sebagai gedung pertemuan, rapat, dan berbagai jenis acara. Menara kembar yang menjadi tempat menampung air. Ketika memasuki gedung Lawang Sewu, kamu mungkin bisa melihat bahwa lantai satu menjadi museum yang berisi tentang dokumentasi dan juga sejarah perkereta apian Indonesia. Selain itu, pada lantai 2 berisi aula dan ruang rekreasi dan olahraga di lantai 3. Ketika memasuki bangunan tua Lawang Sewu, kamu mungkin akan terpesona dengan gaya menarik bangunan yang juga memiliki nilai-nilai seni. Seperti kaca patri yang diletakkan tepat di atas tangga utama, memiliki nilai filosofis.
Ornamen 4 kaca patri tersebut memiliki nilai dan harapan yang berbeda. Kaca patri pertama melambangkan keindahan tanah Jawa yang penuh dengan sumber daya alam. Mulai dari flora, fauna hingga hasil boomingnya, kemakmuran tersebut digambarkan dengan indah dengan sedikit sentuhan gaya Eropa. Kaca patri kedua merupakan refleksi kisah tentang Semarang dan Batavia kala itu, di mana kedua kota besar ini menjadi pusat kegiatan maritim. Kemudian pada kaca patri berikutnya merupakan lambang roda terbang dan gambar Dewi Fortuna dan Venus sebagai simbol keberuntungan dan cinta. Pada bidang lengkung yang berada di atas balkon juga terpahat karya seni dari tembikar oleh H.A. Koopman. Ada pula kubah kecil di atas menara air yang berlapis tembaga yang dirancang oleh L. Zije. Tak dapat dipungkiri, Lawang Sewu juga tidak jauh dari kata mistis. Apalagi bangunan tersebut pernah kosong dan mangkrak untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dilakukan renovasi ulang. Mendengar nama Lawang Sewu kadang juga membuat kita penasaran tapi juga takut karena ada banyak kisah-kisah mistis yang menjadi urban legend dan terkenal dalam masyarakat. Sepeninggal Nis dari Lawang Sewu, gedung tersebut digunakan oleh pihak Jepang sebagai kantor dan juga penjara di bagian bawah tanahnya. Di balik kemegahan gedung ini, Jepang juga kerap melakukan eksekusi terhadap para tahanannya dan membuang mayat mereka ke lubang pembuangan. Oleh karena itu, tidak heran apabila Lawang Sewu juga meninggalkan kisah duka dan pilu di dalamnya. Bahwa mungkin ada lebih banyak peristiwa lain yang tak terungkap kisahnya, menjadikan gedung belakang dan bagian bawah tanahnya menyisakan cerita kurang menyenangkan. Banyak yang percaya bahwa ada banyak penampakan dan hal-hal mistis yang terjadi di bawah Lawang Sewu. Sehingga pengunjung pun tak diperbolehkan masuk ke beberapa bagian gedung Lawang Sewu demi alasan keamanan dan kenyamanan. Perpindahan kepemilikan gedung Lawang Sewu sebagai kantor NIS kepada Jepang terjadi pada tahun 1942. Setelah dimiliki oleh pihak Jepang, pada tahun 1945 para pemuda Semarang memutuskan untuk memperebutkan Lawang Sewu. Sehingga pada 15 hingga 19 Oktober, selama 5 hari berturut-turut Angkatan Pemuda Kereta Api dalam kurung AMKA bertempur dengan tentara Jepang di depan gedung. Pihak tentara Jepang yang berjumlah sekitar 500 orang berada di dalam dan sekitar gedung, sedangkan pihak AMKA berada di seberang jalan yakni Wilhelmina Plain atau sekarang dikenal sebagai daerah Tugu Muda. Pasukan AMKA yang kalah jumlah bertahan selama 5 hari meskipun pada akhirnya tetap kalah. Perang yang menyisakan kekalahan dan kesedihan membuat banyak pejuang gugur. Pemuda pemberani dipindahkan untuk dimakamkan di Giri Tunggal karena sebelumnya hanya di Taman. Keindahan bangunan tua Lawang Sewu tetap memukau untuk menjadi latar foto terbaik. Desain bangunannya yang unik dan bergaya Hindia Belanda membuat setiap sudut Lawang Sewu tampak menawan. Mulai dari bangunan depan yang menunjukkan bangunan kok layaknya istana, lorong-lorong dinamis yang khas, hingga taman depan Lawang Sewu juga sering menjadi spot foto, bahkan tempat untuk pre-wedding. Terlebih lagi nuansa Lawang Sewu menuju senja dengan lampu-lampu temaram oranye membuat mood foto semakin estetik lagi. Bahkan Lawang Sewu kadang juga menjadi tempat penyelenggaraan acara dengan nuansa semi-outdoor. Jika membahas mengenai kota Semarang, Lawang Sewu tentu menjadi salah satu tempat ikonik kota tersebut. Sama dengan tempat wisata wajib di Semarang, Lawang Sewu ikut menjadi salah satu tempat bersejarah yang berpengaruh bagi kota Semarang. Jadi, tidak heran apabila mengunjungi kota Semarang, semua wisatawan akan setidaknya sekali berkunjung ke Lawang Sewu. Menyaksikan peninggalan sejarah bangsa yang tak boleh dilewatkan. Selain Lawang Sewu, beberapa tempat ikonik lainnya juga menjadi harta kota Semarang yang tidak boleh kamu lewatkan. Sebut saja Kota Lama Semarang yang menjadi kawasan cantik khas Hindia Belanda sama dengan Lawang Sewu. Kota Lama ini dulunya menjadi suatu kawasan perdagangan yang digunakan masyarakat Semarang sejak abad 19 hingga abad 20. Di daerah ini juga terdapat benteng Vicuek dengan jalan utamanya yang diberi nama Herenstraat.
Tak hanya peninggalan Belanda saja, kota Semarang juga memiliki Sempoo Kong yang ikonik di Jalan Simongan, Bongsari. Sebagai salah satu kelenteng terbesar di Semarang, Sempoo Kong juga merupakan peninggalan seorang laksamana Tiongkok yang beragama Islam, Cheng Hao, yang juga dikenal dengan nama Sempoo. Tidak hanya 3 tempat bersejarah itu saja, tapi Semarang juga memiliki lebih banyak tempat wisata menarik seperti Masjid Agung dan juga berbagai tempat lainnya yang cocok untuk hangout. Apabila kamu memiliki rencana berkunjung ke kota Semarang ini, kamu bisa mencari berbagai rekomendasi tempat nongkrong, tempat bersejarah yang wajib dikunjungi, bahkan wisata kuliner khas Semarang. Sejarah perkereta apian di Indonesia mungkin masih jarang diketahui, sebab Indonesia sendiri memiliki banyak sejarah yang panjang, apalagi jika ingin membahas pada setiap daerahnya. Oleh karena itu, belajar sejarah secara umum saja tidak cukup membuat kita memahami begitu besarnya bangsa ini dan begitu banyak hal yang telah dilaluinya. Lawang Sewu yang menjadi saksi bisu dari panjangnya sejarah kota Semarang juga menjadi bukti adanya perkembangan dalam sebuah peradaban. Dari sejarah Lawang Sewu, kita belajar bahwa semua kemajuan teknologi dan kemudahan yang kita rasakan di hari ini bukan hanya hasil dari percobaan ribuan kali saja, melainkan juga jerih payah para pendahulu kita yang berjuang dalam pembangunan, perebutan kekuasaan hingga pengorbanan. Pada akhirnya, saat waktu telah berlalu maka harga dari sebuah pencapaian hanya bisa dimengerti dengan belajar sejarah. Dari sana kita mampu memperbaiki hal-hal yang dilewatkan di masa lalu. Demikian pembahasan tentang sejarah Lawang Sewu beserta fakta-fakta menariknya.